Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Ada apa ini? Tanya Mars yang berjalan bersama Kejora, bersama istrinya yang tengah menggendong baby Galaksi, putra pertama mereka yang baru berusia 1 bulan. Gala, baby segera berjalan menuju Kejora, begitupun dengan Tita. Mereka berdua ingin melihat wajah keponakannya itu. Wah, tampan sekali, puji baby. Oh, tentu saja, kau tidak lihat dedinya siapa. Mars menunjuk dirinya sendiri. Dengan refleks, baby menganggukkan kepalanya tanda setuju. Aku ingin anakku nanti tampan seperti Galaksi. Tidak bisa, anak kita harus sepertiku, ucap Agam dengan cepat. Jangan mulai deh, sindir baby yang masih merasa kesal dengan kejadian beberapa hari yang lalu, di mana mereka bertengkar hebat hanya karena baby menginginkan wajah anaknya kelak mirip dengan aktor Korea kesayangannya. Dan sekarang Agam kembali marah hanya karena perkataannya yang menginginkan bayi mereka kelak mirip dengan Galaksi. Agam yang disindir hanya bisa menghela nafasnya dengan kasar. Tapi benar yang dikatakan baby, Gala memang sangat tampan, sahut Tita yang ikut menatap baby Galaksi sembari mengusap perutnya yang terlihat buncit. Nah, kalian dengar bukan? Mereka mengatakan baby Galaksi tampan, dan itu artinya mereka mengakui ketampananku juga, sahut Mars dengan penuh percaya diri. Ya, terserah kau saja. Boy memilih tidak memperdulikan perkataan Mars. Sementara Agam hanya diam dengan raut wajah penuh kekecewaan, karena sudah 2 kali baby menginginkan anak mereka kelak berwajah seperti orang lain dan bukan dirinya. Padahal jelas-jelas anak yang ada di perut baby miliknya, dan seharusnya mirip dengan dirinya yang bisa dikatakan sangat tampan. Kau kenapa? Tanya baby saat melihat Agam yang melamun sampai tidak mendengar perkataannya yang meminta izin pada pria itu untuk mengobrol bersama Kejora dan Tita. Aku tidak apa-apa, jawab Agam dengan singkat, sembari meninggalkan baby di tempat tersebut. Dia kenapa? Baby yang bingung memilih tidak memperdulikan Agam karena sedang ditunggu Kejora dan Tita. Mereka bertiga ingin membahas masalah seputar kehamilan dan melahirkan. Tak terasa waktu pun berlalu. Acara di kediaman keluarga besar Graham selesai dan satu persatu tamu undangan pulang, termasuk baby dan Agam. Dan di sepanjang perjalanan mereka menuju Mansion Mateo, tidak ada satupun dari keduanya berbicara. Karena baik Agam dan baby tenggelam dengan pikirannya masing-masing. Agam yang masih memikirkan kenapa baby lebih tertarik wajah anak mereka seperti orang lain, dan baby yang memikirkan bagaimana sakitnya saat melahirkan seperti yang dikatakan Kejora saat mereka berkumpul tadi. Beberapa bulan kemudian, perutnya yang sudah semakin besar membuat baby kadang susah untuk berjalan. Padahal usia kandungannya baru 7 bulan, tapi perutnya sudah sebesar ibu hamil 9 bulan. Di sana saja, perintah baby sambil berjalan dengan pelan ke arah suaminya, karena saat ini mereka berdua sedang mendekorasi kamar untuk baby mereka yang ternyata berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Ya, baby mengandung bayi kembar, dan itu mengapa perutnya jauh lebih besar dari wanita hamil kebanyakan. Berat badan baby pun meningkat dengan tajam, karena semua makanan masuk ke dalam perutnya tanpa terkontrol, hingga dokter memberi nasihat agar baby bisa menjaga pola makannya. Di sini, tanya Agam dengan penuh kesabaran, karena ini sudah ke-10 kalinya pria itu memindahkan baby box berwarna biru yang ada di hadapannya. Oh ya ampun, pantas saja para pelayan angkat tangan dan memilih menyerah, gumam Agam dalam hati. Para pelayan tersebut bahkan memilih dipotong gajinya saja daripada melanjutkan pekerjaan mereka menata kamar twin. Karena sejak jam 10 pagi hingga kini jam 5 sore, baby selalu meminta posisi barang diganti secara berkali-kali. Untung saja Agam pulang cepat hari ini, sehingga bisa membantu dan menjaga baby, karena wanita itu sejak tadi tidak mau diam. Ya, di sana,
jawab Baby dengan tersenyum, karena akhirnya semua beres ketika suaminya datang dan ikut membantu mendekor kamar baby twin mereka. Baguslah, sekarang kita istirahat karena aku takut kalian kenapa-kenapa. Agam mengusap perut buncit istrinya dengan penuh kasih. Oke, Baby merangkul lengan Agam sambil berjalan keluar dari kamar twin. Tapi tunggu dulu, Baby menatap ke belakang. Baby box untuk putri kita lebih baik diganti ke posisi semula. Gubrak. Agam sampai terjatuh di atas lantai karena permintaan istrinya itu. Bagaimana tidak terjatuh lemas karena sudah berulang kali diganti letak posisinya. Baby justru meminta agar letak baby box putri mereka kembali pada posisi awal. Kau kenapa? Tanya Baby dengan kening yang berkerut. Tidak mungkin suaminya itu lelah, bukan? Karena dia saja tidak merasakan lelah sedikit pun. Duduk diam melihat Agam dan para karyawannya bekerja. Sayang, kita lanjutkan besok, oke? Agam berusaha berdiri meski lututnya terasa lemas. Harus hari ini, sayang, kan hanya memindahkan saja. What? Kau bilang hanya memindahkan? Apa kau tidak sadar? Memindahkan barang versimu adalah memindahkan satu barang secara berulang-ulang kali. Ucap Agam namun hanya dalam hati. Sayang, bukankah 2 bulan lagi kau baru melahirkan? Jadi besok saja kita pindahkan. Bujuk Agam. Baby menggelengkan kepalanya dengan cepat. Aku mau sekarang. Karena siapa tahu twin lahir hari ini atau besok. Jangan bicara seperti itu. Agam mengecup bibir istrinya. Baiklah, aku pindahkan. Akhirnya Agam memilih mengalah daripada mendengar perkataan Baby yang tidak-tidak. Nah, ini baru dedinya twin, seru Baby dengan bahagia. Menatap Agam yang tengah memindahkan baby box berwarna pink ke tempat semula, di dekat baby box milik putra mereka nantinya. Bagaimana? Di sini sudah benar? Tanya Agam setelah memindahkan baby box tersebut. Ya sayang, sahut Baby dengan tersenyum. Ya sudah, sekarang kau istirahat, karena aku ingin berendam terlebih dahulu. Agam berjalan sembari melepaskan kancing kemejanya. Tunggu dulu. Baby menghentikan langkahnya. Apalagi sayang, Agam terus melangkahkan kakinya karena tidak mau memindahkan barang-barang twin lagi. Teriak Baby dengan keras saat merasakan sakit yang luar biasa di perutnya. Agam yang mendengar teriakan Baby langsung menengok ke belakang dan betapa terkejutnya dia saat melihat Baby yang kesakitan sambil mengusap perutnya. Dengan cepat Agam berlari ke arah Baby dan menggendong wanita itu keluar dari kamar twin. Agam yang cemas dengan keadaan Baby segera membawa istrinya itu keluar dari mansion menuju mobil yang sudah bersiap di depan pintu utama. Namun saat Agam ingin membawa Baby masuk ke dalam mobil, wanita itu justru menolak dan minta diturunkan. Kenapa sayang? Tanya Agam dengan cemas. Sudah tidak sakit, jawab Baby dengan menarik nafas dan mengeluarkannya secara perlahan. Tapi tetap saja kita harus ke rumah sakit. Aku takut kau kenapa-kenapa. Agam ingin menggendong kembali istrinya. Tidak perlu, perutku sudah tidak sakit. Baby memilih berjalan masuk ke dalam mansion, meninggalkan Agam yang terlihat bingung di tempatnya. Tapi sayang, Agam yang tersadar mengejar langkah istrinya dan membawa wanita itu ke dalam gendongannya. Turunkan aku bisa jalan sendiri. Tidak, aku takut perutmu sakit lagi. Agam berjalan masuk kembali ke dalam mansion, meski hatinya sedikit tidak tenang. Kau yakin tidak ingin ke rumah sakit? Baby menganggukkan kepalanya. Perutku tadi hanya kram, tapi sudah tidak apa-apa. Syukurlah. Agam kini bisa bernafas dengan lega, sembari berjalan membawa istrinya ke dalam kamar mereka, membaringkan tubuh Baby yang sangat berat itu ke atas ranjang, lalu mengusap perut besar istrinya dengan penuh kasih sayang. Twin, jangan membuat mami kesakitan seperti itu lagi, ucapnya sambil terus mengusap perut Baby. Oke, Daddy. Baby yang menjawab dengan suara menirukan anak kecil, membuat Agam tertawa, lalu mengecup perut istrinya dengan hangat.
Kenapa Twin tidak bergerak? Biasanya mereka aktif. Tanyanya saat tidak merasakan gerakan kecil seperti biasanya ketika Agam mengajak Twin berbicara. Mungkin mereka sedang tidur di dalam sana, jawab Baby sambil ikut mengusap perutnya. Agam mengerutkan keningnya, lalu tersenyum penuh arti. Karena mereka sudah tidur, kita bisa bermain sebentar. What? Pekik Baby dengan terkejut. Bisa-bisanya Agam mengajak untuk bercinta setelah tadi malam ia memberikan jatah pada suaminya itu. Kau mesum sekali, ketus Baby. Agam tertawa geli melihat wajah Baby yang berubah masam. Aku hanya bercanda sayang, ucapnya sambil mengusap kembali perut Baby, dan kali ini Agam merasakan pergerakan dari Twin. Lihat, mereka pun protes dan tidak mau dijenguk oleh dedinya, ucap Baby sambil tertawa. Agam pun ikut tertawa dan menghujani perut Baby dengan kecupan. Dia sangat menyayangi Twin dan Baby tentunya, karena bagi Agam, mereka bertiga adalah hidupnya. Istirahatlah, aku ingin membersihkan tubuh dulu. Agam mengecup bibir Baby dengan sekilas. Baby menganggukkan kepalanya dan melihat suami tampannya itu masuk ke dalam bathroom. Selama 15 menit lamanya, Agam berendam untuk menghilangkan rasa lelah dan cemasnya ketika tadi melihat Baby kesakitan. Namun baru saja tubuhnya terasa rileks, Agam mendengar suara pintu yang diketuk dengan keras. Cepat keluar, perutku sakit, ucap Baby dengan berteriak. Agam yang tengah berendam langsung keluar dari dalam bathtub saat mendengar teriakan Baby. Bahkan karena terburu-buru, Agam hanya sempat melilitkan handuk di pinggangnya dan langsung membuka pintu. Baby, tubuh Agam terasa kaku saat melihat istrinya kesakitan. Apalagi saat melihat cairan bening mengalir di sela paha Baby. Kau kenapa sayang? Perutku sakit. Baby sampai menangis karena tidak kuat menahan sakit pada perutnya, karena rasa sakit itu terasa berkali-kali lipat dari sakit perutnya yang tadi. Sepertinya aku ingin melahirkan. Apa? Melahirkan? Tapi Agam bingung harus melakukan apa, seolah-olah otaknya sulit untuk berpikir saat mendengar kata melahirkan. Teriak Baby. Agam yang tersadar segera menggendong Baby, berjalan tergesa-gesa keluar dari kamar tanpa menyadari saat ini dirinya hanya mengenakan handuk yang melilit di atas pinggang. Agam masuk ke dalam mobil sambil menggendong istrinya yang tengah menangis. Ayo, cepat jalan, perintah Agam pada supirnya. Tapi Tuan, Anda cepat jalan. Agam mengulangi perintahnya dengan membentak karena semakin cemas saat mendengar Baby yang berteriak kesakitan. Baik Tuan, supir itu pun segera menginjak pedal gas saat mendengar kemarahan tuannya. Padahal dia hanya ingin memberitahu pada Tuan Agam kalau pria itu belum memakai pakaian dan hanya mengenakan handuk.